Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Saat ini ada yang bertanya kepada saya tentang bagaimana hukum ketika seseorang memberikan hukum langsung dengan Al-Quran ataupun hadis tanpa memperhatikan kitab fikih, seperti misalkan baik fikih Syafi'iyah ataupun fikih Hanafiyah ataupun fikih Hambaliyah ataupun fikih Malikiyah. Jadi tanpa memakai hukum fikih lalu dia memberikan hukum langsung dari Al-Quran dan hadis. Ini bagaimana hukumnya? Baik, pertanyaan ini sering saya jawab ketika di pengajian-pengajian, tetapi dalam hal ini saya akan coba, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dari pertanyaan itu maka saya akan bacakan ini sebuah keterangan di dalam kitab Tanwirul Qulub. Boleh dan tidaknya kita memberikan hukum langsung dengan Al-Quran ataupun hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yuqallid wahidan minhum. Barang siapa yang dia tidak bertaklid wahidan kepada salah satu minhum dari Imamul Arba'ah, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau ada orang yang tidak taklid kepada salah satu madhab, baik madhab Hanafi ataupun Hambali ataupun Syafi'i ataupun Imam Hanafi, maka waqala, dan dia mengatakan ana amalu bil kitab was sunnah muda'iyan fahmal ahkami minhuma. Lalu dia berkata bahwa saya ini mengamalkan kitab dan sunnah. Kemudian dia mengaku memahami hukum dari Al-Quran dan sunnah tersebut. Jadi kalau ada orang yang mengaku saya ini mengamalkan Al-Quran, saya ini mengamalkan sunnah, begitu, tapi tanpa melihat atau tanpa bermadhab kepada salah satu madhab yang empat, maka jawabannya adalah fala yusallimu lahu bal huwa mukhti'un dhalun mudhillun siyama fi hadzal zamani alladhi amma fihi al-fisq wa kathurat fihi ad-da'wat al-batilah. Jawaban dari pertanyaan yang tadi, maka di sini dikatakan bahwa fala yusallimu lahu bal huwa mukhti'un. Maka itu fala yusallimu tidak boleh diterima. Sekali lagi, jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku saya ini paham Al-Quran, saya ini paham hadis, tapi dia tidak bermadhab kepada salah satu madhab yang empat, maka pengakuan tersebut fala yusallimu lahu, maka tidak boleh diterima. Bal huwa mukhti'un dhalun mudhillun, akan tetapi dia itu sudah salah, bahkan sesat dan menyesatkan. Masya Allah. Jadi kalau dilihat dari keterangan dalam kitab Tanwirul Qulub, bahwa orang yang mengaku dia memahami Al-Quran, memahami hadis, memahami hukum Al-Quran, memahami hukum hadis, kemudian tapi dia tidak bermadhab, maka ucapan-ucapannya ini jangan diterima, bahkan itu adalah suatu kesalahan, dan itu dhalun mudhillun, sesat dan menyesatkan. Li'annahu istadharu ala imatiddin wa wadunahum fil ilmi wal adalati wal itla. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Jadi di sini dikatakan siyama fi hadzal zaman, apalagi terutama pada masa zaman sekarang ini, di mana kefasikan li'annahu istadharu ala imatiddin, kefasikan merajalela dan banyak tersebar dakwah-dakwah yang salah karena ia ingin mengungguli para pemimpin agama. Jadi
Seolah-olah dia itu ala imatiddin, ingin mengungguli pemimpin-pemimpin agama, dia ingin disebut orang yang faham agama, sementara ulama tidak faham begitu ya. Maka wahwa dunahum fil ilmi wal adalati wal itlah, sedangkan dia itu tidak punya ilmu sama sekali, wal adalati, dan juga tidak punya keadilan, wal itla'i, dan juga tidak punya analisis. Nah, jadi ini hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang perlu kita perhatikan adalah jangan sekali-kali kita ini memberikan hukum langsung dari Al-Quran, langsung dari hadis, tanpa melihat daripada hukum-hukum fikih yang ada, baik madhab Hanafi maupun madhab Maliki ataupun madhab Syafi'iyah dan juga madhab Hambaliyah. Oleh karena itu, maka saya mengajak kepada hadirin kaum muslimin dan muslimat, janganlah terprovokasi dengan orang-orang yang tidak bermadhab. Karena sungguhnya orang-orang yang mengatakan saya ini mengamalkan Al-Quran, saya mengamalkan Al-Hadis, saya memahami Quran, saya memahami hadis, tapi dia tidak bermadhab, maka sesungguhnya dia telah salah dan dhalun mudhillun, sesat menyesatkan. Karena sebetulnya dia ingin sekali mengatakan saya ini bisa mengungguli para ulama, saya ini lebih paham daripada ulama. Padahal kenyataannya mereka ini tidak punya ilmu, tidak punya amal, tidak punya keadilan, dan juga tidak punya analisis. Sekian, terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.